Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar film superhero, yaitu Black Adam yang dirilis baru-baru ini di bioskop. Tapi bagi kalian yang berada di daerah pelosok dan tidak ada bioskop, tenang, kalian bisa menonton alur cerita yang saya buat ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah daerah bernama Khandak yang dikuasai oleh seorang raja bernama Sabak yang amat terobsesi dengan kekuatan dari iblis di neraka. Untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus mengumpulkan batu Eternium untuk dibuat sebagai mahkota, sehingga ia pun memperbudak seluruh rakyatnya hanya sekedar untuk mencari Eternium tersebut. Salah seorang dari mereka mendapatkan batu Eternium tersebut, namun bukannya dibebaskan, ia malah dibunuh oleh prajurit si raja, dan itu dilihat oleh seorang anak. Si anak yang melihat ketidakadilan tersebut pun langsung mencuri batu tersebut, yang membuatnya malah dihukum mati oleh raja. Ya, si bocah ternyata dipilih oleh para penyihir agung untuk menjadi seorang champion. Si raja sudah mendapatkan mahkotanya, namun ia tak sempat memakainya dikarenakan ia dibunuh terlebih dahulu. Scene beralih ke masa kini di mana Khandak ternyata masih belum merdeka karena kini dijajah oleh organisasi kriminal bernama Intergang, dan untuk masuk ke sana aja perlu dilakukan pemeriksaan. Di malam itu ada sekelompok arkeolog yang berencana mencari di mana letak mahkota Sabak yang berada di pegunungan Khandak. Ada Adriana Thomas sebagai ahli arkeolognya, dan juga ada Karim, yaitu saudara dari Adriana, dan dua rekan setimnya, yaitu ada Ismail, tidak pakai bin Mail, dan juga ada si Panjul. Mereka masuk dan menjelajahi gua yang berada di kaki pegunungan tersebut, dan di sisi lain si Karim menunggu di mobil. Ya, si Panjul tiba-tiba jatuh dan ternyata itu adalah perbuatan dari Intergang. Di dalam, Adriana dan Ismail melihat sebuah batu berbentuk makam yang bertuliskan, "Jangan kau ucapkan kalau ingin ia tak bangun." Begitulah kira-kira. Dan akhirnya Adriana berhasil mendapatkan mahkota itu. Namun sialnya Karim dan Ismail ditahan oleh Intergang, sehingga Adriana memiliki ide untuk mengucapkan mantra yang ada di makam batu tersebut. Dan tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah makam Ted Adam, si anak yang berada di awal cerita tadi, dan ia membantai seluruh Intergang yang terdapat di sana. Karim dan Adriana mendapatkan mahkota itu dan mereka berusaha kabur, namun mereka terus dikejar oleh Intergang. Namun untungnya ada Black Adam yang membantai seluruh pasukan Intergang tersebut. Bahkan Black Adam bisa menangkap sebuah roket launcher, namun roket itu terbuat dari Eternium yang membuat Adam terluka sehingga ia pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata Ismail masih hidup, yang ternyata ia merupakan salah satu dari Intergang yang berusaha mendapatkan mahkota tersebut. Scene berpindah kepada Hawkman yang disuruh oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam bersama timnya, yaitu Justice of Society. Justice of Society ini berisi Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan juga Atom Smasher, dan mereka langsung berangkat menuju Khandak guna mencari Adam.
Adam yang terbangun dari pingsannya pun mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersama seorang anak yang merupakan anak dari Adriana. Kita panggil saja Bocil. Adam merasa asing dengan tempat ini dan si Bocil menjelaskan kalau Adam sebenarnya telah terkubur selama 5.000 tahun dan kini ia dibebaskan oleh Adriana. Adam yang tergolong oleh manusia kuno ini pun tak tahu dengan masa kini sehingga ia berbuat sesuka hatinya di sana. Adriana dan Bocil menjelaskan kalau Adam adalah seorang superhero yang dapat membantu warga Kandak untuk bebas dari jajahan Intergang. Namun sepertinya Adam tidak mau menjadi seorang superhero. Si Bocil terus membujuk Adam agar menjadi seorang superhero karena Kandak sangat membutuhkan seorang superhero. Para warga bingung melihat seseorang yang bisa terbang dan Adam terbang menuju patung kehormatan untuk dirinya. Si Bocil mengambil radio milik pasukan Intergang dan mengatakan kalau Kandak kini mempunyai superhero dan si Bocil akhirnya ditangkap oleh pasukan itu. Namun untungnya ada Adriana yang datang dan tiba-tiba Adam pun kembali melawan pasukan Intergang dengan sangat mudah karena ia sangatlah OP. Di saat ingin menjatuhkan dua orang prajurit Intergang, Hawkman datang untuk menyelamatkan mereka dan sempat berunding. Hawkman dan Dr. Fate meminta Adam untuk menyerah saja karena mereka anggap Adam ini adalah ancaman dan pertarungan antara Black Adam dan juga Justice of Society pun dimulai. Tempat terjatuh, Adam kembali bangkit. Namun ia harus menghadapi Cyclone yang menggunakan kekuatan anginnya untuk menyerang Adam. Dr. Fate mengetahui kalau Adriana memiliki mahkota sabak, namun ia harus mengurus Adam terlebih dahulu. Menggunakan kekuatan Dr. Strange, ia terus menahan Adam. Namun Adam terlalu OP sehingga masih mampu bertahan dan tiba-tiba Atom Smasher berhasil menahan Adam. Namun ternyata Adam masih sadar. Kandak merasa Adam telah menyelamatkan mereka, namun Adam lari ke reruntuhan istana. Setelah itu, Dr. Fate meminta Adriana menyerahkan mahkota itu dengan maksud untuk mengamankannya. Namun ternyata mahkotanya telah dibawa oleh si Bocil. Daripada kelahi terus, Adriana menyarankan agar mereka berunding dengan Adam dan berbicara baik-baik mengapa mereka harus menahan Adam. Di saat itu, kita flashback ke adegan di mana Adam dengan amarahnya membantai sang Raja Sabak menggunakan kekuatannya tanpa kendali. Sehingga melihat hal itu, para penyihir agung menjadi murka karena Adam sangat tidak bertanggung jawab dan menghukumnya ke dalam makam yang rupanya Adriana telah membebaskannya. Di rumah, si Bocil terkejut melihat Ismail yang katanya mati kini masih hidup dan Ismail langsung meminta mahkota itu. Karim menahan Ismail dan ia menyuruh agar si Bocil pergi dari sana. Di sisi lain, Hawkman dan yang lain tiba untuk berunding bersama Adam, namun itu tidak berjalan dengan baik. Si Bocil ternyata menelpon Adriana dan ia bilang kalau Intergang kini sedang mengejarnya dan Adriana meminta tolong kepada Adam untuk menyelamatkan si Bocil. Si Bocil pun tertangkap oleh Ismail dan membawanya menggunakan motor terbang dan Adam segera mengejar mereka. Justice of Society juga turut membantu mengejar para Intergang. Adam terus membantai satu persatu prajurit Intergang, namun ia tetap tak menemukan keberadaan Ismail. Di sisi lain, Dr. Fate datang menyelamatkan Karim yang sedang terluka dan kita akan melihat Adam yang terus mengejar musuhnya sampai ke ujung kulon.
menyuruh agar Adam menyandra satu prajurit guna untuk diinterogasi, namun ia sudah membunuh mereka semua. Di pesawat, Cyclone berhasil menyelamatkan Karim dan Dr. Fate membaca pikiran Adriana dan menyuruhnya untuk kalem, karena anaknya pasti akan kembali. Hawkman datang membawa tawanan, namun Adam menggunakan caranya sendiri untuk menginterogasi tawanan itu dengan membawa mereka ke atas langit dan menanyai mereka. Dan jika mereka tidak tahu, maka ia akan menjatuhkan mereka. Akhirnya mereka tahu kalau Ismail membawa si bocil ke markas intergeng yang berada di tengah gurun. Hawkman kesal karena Adam bertindak sesuka hatinya saja dan mereka sempat berkelahi. Saat meninjau lemari, ternyata si bocil menyembunyikan mahkotanya di situ. Mahkota itu terdapat tulisan berupa "Matilah untuk hidup" yang mereka tidak tahu apa artinya itu. Adriana mendesak mereka semua untuk mendapatkan anaknya kembali jika mereka mau mahkota itu. Dengan terpaksa mereka harus datang ke markas intergeng guna menyelamatkan si bocil. Setelah itu, Dr. Fate yang memiliki kekuatan dapat melihat masa depan pun melihat kalau Hawkman mati di pertempuran. Sebelum menyerbu markas intergeng, mereka menyusun sebuah rencana terlebih dahulu, namun tidak dengan Black Adam yang main terobos aja, dan ia akhirnya sampai di markas si Ismail. Ismail mengancam akan membunuh si bocil jika mereka tak menyerahkan mahkota itu, dan terpaksa Adriana menyerahkan mahkota itu, dan Black Adam yang marah pun tiba-tiba Adam berhasil menyelamatkan si bocil dan juga berhasil membunuh si Ismail bin Mail. Namun bocil mengalami sakit. Hawkman pun mendatangi Adam dan akhirnya Adam membicarakan hal yang sebenarnya, yaitu yang mendapatkan kekuatan dari penyihir agung, yaitu adalah anaknya Adam yang tadi di awal. Namun anaknya si Adam ini ingin menyelamatkan ayahnya yang sekarat, sehingga ia memberikan kekuatan itu kepada ayahnya, yaitu Ted Adam. Namun naas, si anak meninggal karena dipanah oleh pasukan musuh. Ted Adam yang telah tertelan emosi pun menjadi murka dan membabi buta menghajar seluruh pasukan dan membunuh si raja. Akhirnya Adam pun sadar kalau dirinya adalah ancaman bagi manusia, sehingga ia mengucapkan mantra Shazam yang membuat kekuatannya menghilang dan ia dibawa oleh Hawkman dan yang lain ke sebuah fasilitas militer bawah air. Di sana Adam pun dimasukkan ke tangki yang berisi air agar ia tak bisa mengucapkan kata Shazam lagi. Di perjalanan balik ke Kandak, Dr. Fate merasa ada yang janggal dan ia melihat di masa depan kalau Hawkman tetaplah mati di pertempuran nanti. Adriana dan Cyclone juga merasakan hal yang serupa dan mereka mengartikan mahkota itu sekali lagi, dan kini mereka paham apa yang dimaksud mahkota itu, yaitu mati adalah jalan kehidupan, yang berarti orang yang dibunuh oleh Adam dapat terlahir kembali berkat kekuatan iblis yang menghidupkannya kembali menjadi Sabak, dan kini Ismail kembali ke dunia sebagai Sabak. Ya, Sabak pun membantai-bantai seluruh anggota Justice of Society yang ada, termasuk Hawkman dan juga yang lain. Sabak masuk ke dalam runtuhan istana dan Dr. Fate bilang kepada Hawkman kalau ia bisa merubah takdir Hawkman untuk menyelamatkan nyawanya, walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Sabak yang ingin duduk di singgasana pun dicegat oleh Dr. Fate yang menggunakan kage bunsinnya, dan sambil kelahi, Dr. Fate mencoba membangunkan kembali Adam menggunakan kekuatan telepatinya. Adam pun
berhasil bangun dan ia segera naik ke permukaan air, dan di sisi lain pula Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak dan ia pun meninggal. Sabak pun duduk di singgasananya dan ia mendapatkan kekuatan lebih besar lagi. Sabak memanggil prajurit neraka untuk menginvasi Kandak, dan Adam yang saat itu sedang sekarat disuruh oleh anaknya agar tidak menyerah karena manusia di bumi membutuhkannya. Ditambah lagi si bocil memimpin rakyat Kandak untuk bersatu melawan prajurit neraka. Adam pun tiba tepat waktu dan segera berduel dengan Sabak. Adam terdesak oleh Sabak dan untungnya Hawkman datang menggunakan helm Dr. Fate untuk membuat Kage Bunshin dirinya yang menahan Sabak. Dengan kekuatan penuh, akhirnya Adam berhasil mengoyak jasad Sabak hingga akhirnya ia menang dan para rakyat Kandak pun akhirnya terbebas. Hawkman menyuruh agar Adriana menjaga Adam baik-baik dan Adam langsung mencoba singgasananya. Namun Adam tak suka menjadi seorang raja dan ia hanya akan menjadi superhero yang melindungi warga Kandak. Di post credit scene kita akan melihat Adam yang dihubungi oleh Amanda Wallers dan setelah itu ia didatangi oleh Superman yang mengajaknya berunding. Dan film pun berakhir.